Halo teman-teman, selamat datang di Twin Academy. Hari ini kita bahas dividen. Nah, dividen itu adalah satu bentuk pengembalian yang dilakukan oleh perusahaan ke pemegang sahamnya gitu ya. Jadi dividen itu bisa dua, yang pertama bisa cash dividend ataupun yang kedua non cash dividend. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Pertama, kita bahas dulu nih cash dividend. Cash dividend itu sebenarnya kan diberikan oleh perusahaan kalau misalnya kalian punya kepemilikan sekian lot dari saham A. Nah, setiap akhir quarter atau setiap tahun perusahaan itu kan memiliki laba. Nah, laba itu bisa diinvestasikan kembali untuk pengembangan perusahaan atau juga bisa dikembalikan ke pemegang saham dalam bentuk cash dividend. Nah, kenapa perusahaan melakukan pembagian cash dividend? Yaitu memberikan sinyal nih ke masyarakat luas, biasanya, perusahaan publik yang terdaftar di bursa ingin memberikan sinyal, "Oh, ini perusahaan kami, berkembang, profitable, jadi, nggak perlu takut investasi di perusahaan kami, karena kami punya, pengembalian yang jelas dan, reguler kepada pemegang saham dalam bentuk cash dividend." Nah, jadi tujuannya adalah memberikan sinyal tentang, kondisi perusahaan yang sehat, mencetak laba dan, growth gitu. Jadi perusahaan akan selalu memberikan dividen sebagai bentuk, pengembalian ke pemegang sahamnya. Nah, lalu kita bahas nih, kalau kayak bentuknya dividen cash itu akan mengurangi aset karena ada pembagian kas kan ke pemegang saham, juga mengurangi ekuitas. Jadi, dividen itu kan diambil dari, net income atau return earnings. Return earnings itu kan akumulasi dari net income dari sejak awal tahun perusahaan itu berdiri. Nah, dividen ini, diambil dari situ. Jadi, ketika ada pembagian cash, dividen akan mengurangi return earnings. Nah, juga mengurangi likuiditas. Kenapa? Ya, ada pembayaran kas, ada kas keluar dari rekening perusahaan ke rekening pemegang saham. Jadi cash dividend ini akan menyebabkan pengurangan aset, pengurangan ekuitas, dan pengurangan likuiditas dari perusahaan karena mempengaruhi balance kasnya perusahaan. Nah, terkadang perusahaan itu juga ada nih melakukan namanya special dividend. Nah, kalau dividen kas tadi sifatnya reguler, sekali perusahaan membagikan dividen, mereka akan terus-menerus membagikan secara reguler. Ada ekspektasi dari pemegang saham untuk mendapatkan, regular dividen yang cash dividen tadi. Tapi kadang-kadang misalnya ada special occasion atau special moment di mana perusahaan itu akan kasih namanya special dividend. Nah, ini sifatnya tidak reguler, tidak setiap tahun, tidak setiap quarter. Next, kita bahas selain bentuknya kas, sebenarnya dividen itu juga bisa berbentuk kepemilikan saham lagi. Jadi basically perusahaan instead of mereka membayarkan kas ke pemegang saham, mereka membagikan saham baru ke pemegang saham lama. Nah, ini untuk shareholder lebih menguntungkan karena tidak dikenakan pajak lagi karena bentuknya kepemilikan lagi. Jadi ini tidak akan mempengaruhi persentase jumlah kepemilikan dari pemegang saham. Jadi pemegang saham lama itu dapat tambahan, saham baru gitu. Nah, berikutnya, kenapa perusahaan lebih memilih stok dividen atau cash dividen? Sebenarnya untuk pemegang saham ya mungkin cash itu ada, kebahagiaan karena mereka langsung terima kas dari perusahaan dalam bentuk dividen. Namun untuk negara-negara yang tidak yang punya sistem double taxation, mereka akan dikenakan lagi ketika menerima dividen dari saham yang mereka pegang. Sementara kalau bentuknya stok dividen tidak ada pemotongan pajak. Jadi tidak dikenakan pajak lagi bagi shareholders dan tidak juga mempengaruhi jumlah persentase kepemilikan. Karena tidak ada aliran kas, tidak mengurangi aset dan tidak mengurangi ekuitas perusahaan. Jadi untuk perusahaan itu cenderung lebih bagus ya memberikan stok dividen dibanding cash dividen karena tidak ada aliran kas ke pemegang saham. Nah, sekarang kita bahas mengenai stock split. Nah, perusahaan biasanya kalau harga sahamnya sudah terlalu tinggi, mereka melakukan stock split. Tujuannya apa? Biar mereka bisa mendapatkan investasi dari perusahaan dari investor-investor
retail yang lebih kecil gitu misalnya. Jadi contohnya BBCA ya, Bank BCA itu dulu mungkin sampai ke 33.000 per lembar saham. Mereka melakukan stock split jadi 8.000 per lembar saham. Jadi ini lebih affordable bagi investor-investor retail. Nah, mmm, sebenarnya, stock split ini artinya memecah saham menjadi lebih banyak. Jadi saham yang tadinya satu itu jadi 2 atau jadi 3 jadi 4 gitu. Mengurangi harga saham dan menambah jumlah saham beredar. Nah, kebalikannya, perusahaan juga bisa melakukan reverse stock split, artinya memecah saham menjadi lebih sedikit dan menambah harga saham serta mengurangi jumlah saham beredar gitu ya. Nah, sekian dulu kelas hari ini. Semoga kalian paham apa itu dividen dan kalian bisa ngerti kenapa perusahaan membagikan dividen dalam bentuk kas ataupun dalam bentuk non-kas. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Bye bye.